Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di modul yang ke-14 mengenai aluminium. Sekarang kita memasuki segmen yang ke-7. Ini adalah L-Harol untuk menghasilkan aluminium. Kita tadi sudah melihat apa yang terjadi dalam pot ini, dan biasanya dalam satu pabrik itu ada puluhan pot, ada 50 pot ya, lebih dari 30 pot biasanya. Kemudian dalam satu pot ini adalah dalam satu sel, arus yang mengalir dalam satuan 120 kilo ampere. Yang paling besar saat ini sekitar 500 kilo ampere. Kemudian di bagian atasnya ada crane yang gunanya adalah untuk mentransfer alumina. Jadi alumina ini harus diisi di masing-masing bin di bagian atas sel ini. Ini secara periodik diisi. Jadi tugas operator crane ini juga sibuk sekali ya, karena ini akan terkonsumsi aluminanya, dan itu harus diisi secara periodik. Jadi semua bin di atas ini harus diisi. Ada bayangkan, katakan ada 50 pot atau lebih ya. Kalau misalnya pabrik yang besar itu bisa sampai ratusan pot, bisa sampai 500 pot. Kita akan lihat nanti ada slide khusus mengenai berapa jumlah pot dalam satu pabrik atau berapa jumlah sel dalam satu pabrik untuk elektrolisis dari aluminium ini. Kemudian kalau misalnya sudah akan dilakukan proses untuk tapping. Ini contoh alat yang digunakan untuk tapping. Jadi di bagian ini terbuat dari pipa. Pipa ini baja juga nggak ada masalah ya. Baja mungkin dilapisi dengan refraktori, nggak ada masalah karena akan disedot. Oh, tapi bermasalah 950 derajat Celcius. Harus lapisi dengan refraktori. Ini terbuat dari material khusus, saya tidak tahu persisnya materialnya apa. Kemudian ini dipasang vakum generator untuk mengisap, menyedot. Jadi begitu ini dicelupkan ke dalam pot ini contohnya pada saat proses penyedotan ya. Anda lihat ini dimasukkan ke situ. Ini sepertinya di bagian luar ya. Tapi kalau misalnya di bagian dalam kita lihat ini dimasukkan ke situ, kemudian disedot. Aluminiumnya akan masuk ke sini. Tentu saja dari berat dari ladle ini orang tahu berapa banyak aluminium yang disedot. Misalkan saya akan sedot katakanlah 30 ton. Jadi saya bisa tahu misalnya dipasang tar atau timbangan ya, ada load cell dan segala macam untuk mengetahui berapa banyak dari aluminium yang sudah masuk ke situ. Jadi ini proses tapping, proses untuk mengisi alumina ke dalam masing-masing bin. Kita akan lihat mengenai kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan simple seperti yang di atas ini. Jadi persamaannya adalah Al2O3 ditambah dengan 3 karbon menjadi 4Al ditambah dengan 3 CO2 atau ada masukkan CO ya. CO dan CO2 itu dua-duanya kita bisa ngitung, bisa variasikan. Masuk pada temperatur katakanlah 25 derajat Celcius, kemudian keluar pada temperatur 950 derajat Celcius. Jadi proses operasinya adalah di 950 derajat Celcius. Ini reaksi yang terjadi. Jadi dengan reaksi seperti ini kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan energinya, berapa delta H-nya, berapa entalpi yang dibutuhkan. Kemudian dikonversikan menjadi kilogram aluminium yang terbentuk. Jadi ini data-data yang didapatkan. Tentu saja perhitungannya adalah perhitungan teoretik dari reaksi di atas ini dengan X-nya divariasikan dari 1 ke 0,5. Jadi reaksi di atas ini bisa ditulis menjadi seperti reaksi di bawah ini. 2X di Al2O3 ditambah dengan 3 karbon ditambah sama dengan 4XAl ditambah dengan 3 dikali dengan 2X dikurang 0,1 CO2 ditambah dengan 6 kali 1 dikurang X Cu. Kalau misalkan X-nya sama dengan 1, yang ini, artinya tidak ada CO yang terbentuk. 1 kurang 1 sama dengan 0, artinya tidak ada CO yang terbentuk. Begitu tidak ada CO yang terbentuk, terbentuknya CO2, kebutuhan energinya adalah 6,3 kilowatt per kilogram aluminium. Jadi kebutuhan energinya kecil. Tetapi, Anda lihat makin ke bawah ya, makin ke bawah ini artinya CO-nya terbentuk, dan yang paling bawah itu X-nya harganya 0,5 kalau misalnya kita masukkan ke sini, itu harganya 2 kali X, 2 kali 0,5 sama dengan 1. 1 dikurang 1. Artinya tidak ada CO2. Tidak ada CO2. Dalam kasus X-nya sama dengan 0,5, tidak ada CO2, terbentuk CO. Tanpa ada CO2. Semuanya terbentuk CO. Kebutuhan energinya menjadi lebih besar. Kemudian ini dialurkan dari 0,5
artinya CO2 itu sama dengan 0, kemudian energinya tinggi. Kemudian di sini bagian ujung X sama dengan 1, CO sama dengan 0. Di sini artinya tidak ada pembentukan CO, semuanya berubah menjadi CO2. Jadi ini kebutuhan energinya. Itu semua theoretical. Tidak ada perhitungan misalkan energinya hilang ke lingkungan. Tidak ada di sini. Jadi theoretical tanpa ada kehilangan panas yang ke lingkungan, artinya semua energi yang kita berikan digunakan untuk reaksi seperti di atas ini. Aktualnya tentu saja ada energi yang hilang ke lingkungan. Kalau misalnya kita pegang di dindingnya panas, busbarnya panas, di bagian atas juga panas. Pada saat listrik dialirkan juga ada tahanan. Tahanan itu menghasilkan panas ke lingkungan. Jadi aktualnya kebutuhan energinya lebih besar. Jadi theoretical harga ini yang sekitar 6-7 itu harganya di sini. Ini 0 sampai 10 ini. 0 sampai 10. Oke. Aktual kebutuhan dari energi ini itu di zaman dahulu besar. Saat ini berkisar antara 13 sampai 15. Ini kebutuhan energi hari ini antara 13 sampai 15. Jadi kira-kira 2 kali lipat dari yang dihitung secara teoretik. Atau efisiensi energinya ya sekitar 50% ya. Itu efisiensi energinya. Orang tentu saja berusaha untuk menurunkan kebutuhan energi ini. Mengenai panas. Ini data dari PT Inalum yang dipresentasikan dulu di IPM tahun 2011 oleh Bapak Dante Sinaga yang bekerja di PT Inalum. Ini mohon maaf Bapak, saya tidak minta izin, tetapi mudah-mudahan tidak apa-apa, tidak dituntut. Sekali lagi ini adalah untuk belajar supaya lebih banyak orang Indonesia mengerti mengenai proses pembuatan aluminium ini. Jadi ini sekali lagi data yang ada dari Inalum. Jadi ini kebutuhan energinya sekitar 14.000 kWh per ton aluminium atau 14 kWh per kilogram aluminium. Jadi mirip dengan data yang di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini antara 13 sampai 15 kWh per kilogram aluminium. Itulah kebutuhan energi totalnya. Inilah daya yang masuk dalam satu sel. Kalau misalnya dijadikan energi, tinggal ditunggu aja daya ini dalam 1 jam, jadinya kWh. Ya, menjadi satuan energi. Jadi ini daya yang masuk. Ya, kalau misalnya jadikan energi sekali lagi, ditambahkan H, artinya dalam 1 jam, sama, ya, yang lain juga sama. Jadi dari 823 kW ini, setengahnya, kita lihat ini, sama seperti yang sebelumnya. Setengahnya itu larinya ke pot, 444 kW. Larinya di reaksi di sini. Kemudian hilangnya kemana saja? Di busbar. Jadi di busbar ini energi listrik yang diberikan itu menjadi panas. Itu sekitar 30 kW, 8%. Kayak kecilnya. Kemudian ke dinding. Dindingnya kalau misalnya dipegang juga dindingnya panas. 133 kW. Di bagian bawah juga hangat. Ada konduksi sampai ke bagian bawah dipegang hangat 27 kW, kecil sih. Dibandingkan dengan ke samping di sini 133 kW. Kemudian ke bagian atas ya, ke bagian atas di sini itu 189 kW. Itu adalah kehilangan energinya dari proses elektrolisis dari aluminium ini. Jadi sekali lagi dari 823 444 itu masuk dalam prosesnya, sisanya adalah hilang ke dalam lingkungan. Kemudian di sini ada informasi mengenai ke bagian atas ini kemana saja hilangnya. Yang pertama adalah ke kerak itu 10%. Kemudian ke stap ini tidak lain adalah pegangan yang akan digunakan untuk memasukkan atau untuk memegang anoda grafit ini terbuat dari logam ya. Nah, di bagian sini sekitar 8%. Kemudian di anodanya itu sendiri di permukaannya 25%. Kemudian di
ditutup di sini, di deck di sini, itu sekitar 7%. Jadi itu kehilangan panas ke lingkungannya. Ini tipikal data operasi dari suatu pabrik dengan arus 150 kilo ampere dengan menggunakan pre-bake anode yang sama seperti sebelumnya yang sudah kita lihat. Yang ini adalah juga pre-bake ya. Ini pre-bake. Jadi produksi perharinya 1 ton aluminium dalam satu pot atau satu sel yang terdiri dari banyak anoda di situ. Dimensinya akan kita lihat nanti. Ini kebutuhan energinya 13-15 kWh per kilogram aluminium. Komposisi dari gas buangnya sebagian besar adalah CO2, sebagian kecil adalah CO, jadi 70-85% CO2, 25%, 15-30% adalah CO. Kemudian dapat arus, efisiensi dari arusnya di anoda 88-92%. Kemudian aluminium yang dibutuhkan 1,9 ya, mendekati 2 yang sebenarnya 1,9 di saat ini. Konsumsi dari anodanya, jadi kalau misalnya kita lihat reaksi alumina plus karbon, jadi karbon ini selalu terkonsumsi menghasilkan CO2. Ini jumlah dari alumina, kalau misalnya dihitung teoretikal sekitar 0,3 sekian ya, kalau misalnya dihitung teoretikal kebutuhan dari grafit ini. Nah, ini aktualnya lebih karena terbentuk CO, tidak hanya CO2 yang terbentuk, tapi kalau misalnya terbentuk CO2 itu reaksinya akan, apalagi temperatur tinggi, kemungkinan juga anoda ini bereaksi dengan udara di bagian luar, akan masukkan CO2 atau CO, itu juga akan hilang dengan sendiri. Tidak hanya bereaksi pada saat di selnya itu sendiri. Ini yang menyebabkan konsumsi dari anoda ini menjadi meningkat. Ini fluor atau campuran dari kirolit dan AlF3, ini yang dibutuhkan 3 kg per 100 kg aluminium. Jadi ditambahkan supaya fungsi waktu juga bisa dicampur dengan alumina yang ditambahkan gitu ya, supaya merata masuk ke dalam sel. Kemudian ini kemurnian dari aluminium dihasilkan. Umur dari sel ini, jadi kalau misalnya dioperasikan ya, itu bisa 1000 sampai 2000 hari. Ya, 1 tahun itu 365 hari, Anda bisa bayangkan ini bisa 2 sampai 6 tahun. Kemudian ini persamaan yang kita gunakan untuk mengecek benar nggak sedata di atas dengan menggunakan tentu saja persamaan Faraday untuk menghasilkan 1 ton aluminium. 1 ton aluminium itu sama dengan 1 juta gram aluminium, itu sama dengan EIT dibagi dengan F, ini persamaan Faraday, W sama dengan EIT dibagi dengan F ya. E ini sama dengan 27 dibagi 3, 27 adalah berat atom dari aluminium, 3 adalah elektronnya Al3+, dikali dengan I ini akan kita, ini dihitung, kemudian waktunya, ini untuk 1 hari ya, ini 1 hari, 1000 kg aluminium per day, 24, dikali jam, 24 jam 1 hari, dikali dengan 1 jam 3600 detik. Kemudian ini adalah waktunya, detik dalam 1 hari, dibagi bilangan Faraday-nya, 96480. Dapatkan I itu sama dengan 124 kilo ampere. Jadi ini 150 kilo ampere ini didesain sel tersebut. Aktualnya kalau misalnya kita hitung 124, kemudian dibagi dengan efisiensi harusnya 90%, sehingga I yang harus diaplikasikan adalah 137,86. Di sini 88 sampai 92 ya, kita ambil di sini 90%. Tentu saja kalau misalnya 88% dibagi dengan 0,88 di sini, ini akan lebih besar lagi. Kemudian jumlah kebutuhan energinya itu sama dengan W sama dengan V dikali dengan I dikali dengan T. V-nya kita ambil antara 4 sampai 5, kita ambil di 4,5 volt. Kemudian I-nya diambil yang di atas ini 137,86 dikali dengan 24 jam dalam 1 hari ya. 1 hari untuk menghasilkan 1 ton aluminium ini. Kebutuhan energinya adalah 14.888,89 kWh per ton aluminium. Ini adalah kebutuhan energinya. Kita bisa cross check. Jadi data ini kalau misalnya dihitung ya bolak-balik. Artinya kalau misalnya kita punya data di atas ini, kita bisa hitung berapa sih arusnya. Kalau misalnya arusnya tetap, kita bisa menghitung berapa yang ini yang dihasilkan. Tetapi yang lainnya harus diketahui ya, berapa
efisiensi arusnya, berapa efisiensi arus sebenarnya. Kalau misalnya itu diketahui, kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan Faraday ini. Tipikal produk dari aluminium tentu saja yang paling banyak dihasilkan adalah aluminiumnya 99,85%. Ini pengotoran yang tadi. Ini kedua pengotoran paling besar. Kalau misalkan di dalam anoda yang digunakan banyak abu, artinya banyak Fe2O3, banyak SiO2, ini akan besar. Sehingga akan perlu untuk pemurnian. Jadi kalau misalnya kita kontrol kadar abu dalam anoda, ini ya seperti ini kadarnya. Jadi sekali lagi ini kenapa besar? Datangnya adalah Anda lihat ini dari besi kandungannya tinggi dalam anoda, grafitnya, kemudian Si juga tinggi. Kalau misalnya Anda lihat yang lain yang tinggi yang mana? Ini 25 sampai 250 ya. Yang tinggi adalah kalsium, tapi kalsium kan ada di bagian bawah. Jadi agak sulit direduksi dibandingkan dengan alumina. Tapi kalau misalnya Fe, 2O3 dan SiO2 ada di bagian atas. Mudah direduksi. SiO2 juga mudah direduksi. Ya. Kemudian sodium juga sama, ada di bagian bawah sehingga sulit direduksi. Walaupun di dalam abunya agak tinggi, tetapi agak sulit direduksi. Tapi jangan setelah itu Anda menambahkan atau nggak apa-apa, karena walaupun demikian, dia juga akan tereduksi di sini. Sodium akan ada dalam pengotornya, kemudian kalsium di sini ada tidak? Kalsium seharusnya sulit direduksi ya. Kalsium sini tidak ada, magnesium ini ada, tereduksi sedikit. Magnesium lebih mudah direduksi dibandingkan dengan CaO. Ini contoh video ini dari suatu pabrik Alcoa, pabrik yang menghasilkan aluminium terbesar, juga salah satu terbesar di dunia. Ini dia mulai beroperasi di tahun 1960. Anda bisa melihat ini ya. Ini adalah sel-sel yang digunakan untuk menghasilkan gedungnya. Di bagian dalam dari gedung tersebut ada puluhan sel. Di situ ada pot yang tadi. Nah ini boot, apa tadi istilahnya? Untuk menggantung, nanti akan dimasukkan elektroda ke situ. Kemudian ini contohnya dimasukkan elektroda, kemudian dituang sepertinya aluminium dituang supaya membeku di situ, ya, nempel antara di bagian bawah tadi adalah elektroda grafit. Ini sudah selesai ini. Ini disambung yang tadi ya dengan anoda. Kemudian setelah itu dilakukan proses baking. Proses baking ini bisa berlangsung selama beberapa hari. Nah, setelah itu ini dipasang, dikatakan di sini jumlah dari anodanya ada 26. Di dalam satu sel itu ada 26 anoda. Kemudian dalam satu hari untuk satu gedung ini dia harus mengganti 150 anoda. Ini pot room mengandung tadi 150 sel kalau nggak salah ya tadi yang barusan ya. Nah ini sama saja, ini mungkin menggunakan teknologi yang kuno yang udah agak lama. Ini ceritanya mengenai alumina diisi di bagian atas. Ini sama saja seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini di bagian dalam dari ini proses untuk tapping ya. Jadi sudah selesai prosesnya. Ini disedot. Ini dengan menggunakan material saya harus cari ini materialnya apa ini. Disedot ini udah masuk ke dalam kettle yang lain atau masuk ke dalam ladle yang lain, kemudian dibawa ke pemurnian, kemudian setelah itu dicetak menjadi, ini masih tapping ini masih tadi disedot dengan menggunakan vakum, ini dibawa dengan crane, kemudian setelah itu dituang ke ladle yang lebih besar, ini dibawa ke proses untuk pengecoran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Jadi di segmen yang baru saja berlalu, kita sudah melihat berapa sih kebutuhan energinya, kemudian berapa efisiensi energinya. Setelah itu, kalau misalnya kita punya data berapa kiloampere dari sel ini, sel atau pot dari halal ini, kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan Faraday berapa banyak aluminium yang dihasilkan per hari atau per jam ya dengan arus tertentu. Tentu saja kita menggunakan data-data seperti efisiensi arus dari tempat yang lain. Biasanya sih antara 88 sampai 92% atau 90% itu data yang sudah umum. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Anda menjadi lebih mengerti mengenai proses elektrolisis dari aluminium ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.